Peternak kunang-kunang. Orang-orang di desa itu sungguh mengerti mengapa tidak ada raut kesedihan pada Dolit. Semua kematian dan penderitaan itu seperti dipendam bumi. Malam-malam pun dilalui dengan gembira, dihujani bintang-bintang dan menyelami kenangan. Dulu, awalnya masyarakat di desa itu melihat Dolit pintar untuk bersandiwara, menyimpan kesedihan itu dengan sedemikian rupa. Di balik senyumnya yang terus berbinar tentu, hatinya sebenarnya terluka, terpuruk dalam rangkaian kematian dan nasib buruk dari kehidupan keluarganya. Mereka pun tak pernah menjumpai air mata. Pipinya selalu merona dan tetap dengan kebiasaan Dolit menyapa. Sebagian masyarakat menganggapnya gila. Kok bisa ada orang yang tak pernah sedih ketika ditinggal mati keluarganya? Tetangganya pernah mencoba untuk menghibur Dolit ditinggal ketika mati kedua orang tuanya. Rumahnya penuh dengan warga yang berharap bisa mengurangi kesedihan. Mereka menepuk punggungnya, mereka bersabar, dan mereka menerima nasib buruk ini sebagai bagian dari ujian kehidupan. Sekali lagi, mereka menjadi bingung. Dolit tetap tertawa. Banyak bercerita tentang hal lucu dan tanpa ada urat kesedihan. Apa saking sedihnya hingga urat kesedihan Dolit itu hilang, hingga ia tak tahu mana kesedihan dan kebahagiaan. Sepertinya orang di desa itu yang paling tidak beruntung adalah Dolit. Belum genap sebulan, kematian kedua orang tuanya, 3 adiknya ikut menyusul. Kematian sudah menjadi teman setianya di jalur kehidupan. Dan sekali lagi senyum itu masih tetap mengembang. Mungkin sudah mati rasa. Ketika petang sudah datang dan langit yang memerah itu menerjang, Dolit sudah bergegas. Sebilah kayu disiapkan dan sarung yang sudah kumal dililitkan di leher. Secangkir kopi dihabiskan sebelum kakinya beranjak dari peraduan yang sudah ditunggu berjam-jam yang lalu. Rumah Dolit tak jauh dari pematang. Meskipun rumahnya itu di pojok, teras dan pintu masih terlihat dari ujung kampung kecil di kaki gunung. Dalam gelap yang pekat, Dolit berjalan di perkampungan ke pematang sawah yang tak jauh dari hutan dalam. Sebuah bekal makanan didekap dengan anggun, menemani sebotol minuman sebagai teman sampai subuh menjelang. Orang-orang di kampungnya mulai paham kalau Dolit setiap hari peternak kunang-kunang. Dari satu kunang-kunang kemudian bertambah, dan setiap jumlahnya sudah tak lagi terhitung banyak. Terkadang para warga melihat kunang-kunang Dolit membanjiri langit-langit di desa, menerangi angkasa, dan membuat ciut nyali jangkrik yang mau mengering. Dolit selalu berbicara pada kunang-kunang yang diajaknya berkumpul di pematang. Ia seperti mengenali satu persatu kunang-kunang dengan sebutan nama untuk bisa dipanggil. Percakapan yang mampu menyingkirkan hawa dingin malam hari. Ia seperti berbincang dengan ayahnya tentang sepeda motor butut yang sudah selesai diperbaiki. Sesekali ia terpingkal ketika bercerita dari knalpot motor yang dibeli ayahnya setelah menjual kerbau itu di sebuah tong bekas yang ditabung. Ibunya yang berada di samping hanya tersenyum kecil. Celotehan Dolit tentang sepeda motor ayahnya itu langsung membuat tersipu. Tiba-tiba Dolit menyinggung sambal terasi yang selalu saja kurang garam ketika disajikan. Mereka semua terbawa tawa. Dolit tak henti-hentinya senyum sambil melihat kunang-kunang yang diajak terus berbicara di sepanjang malam. Percakapan yang membawa kehangatan keluarga di meja makan, celoteh dan berbagi kerinduan. Ia pun mengajak kunang-kunang itu berkeliling di pematang. Sesekali masuk ke perkampungan, jalanan menjadi benderang berkat kunang-kunang itu, mengirimkan cahaya dan sisa kenangan yang tak pernah padam.
Kabar tentang Dolit cepat tersebar ke berbagai pelosok negeri. Seorang peternak kunang-kunang yang bisa menghilangkan kesedihan dan nasib buruk semua orang. Kampung Jeruk itu selalu dibanjiri tamu-tamu dari luar kota saat ini. Jalan-jalan yang dulu sepi, kini benderang, penuh dengan orang berjualan ketika senja datang. Sejak di pintu masuk desa, sudah tak muat lagi deretan mobil yang antri ini matang milik Dolit. Warung kopi pun semakin menjamur. Hidangan yang siap disantap menunggu malam menerjang. Mereka ingin sekali melihat kunang-kunang dan menitipkan kesedihan mereka yang tak terpera. Kesedihan yang menutup semua ruang-ruang kebahagiaan. Karena mereka semua ingin memeluk kehidupan sebagai rangkaian gelak tawa yang tak pernah surut untuk menjadi kenangan. Bagaimana bisa orang tak sedih karena kematian? Bukankah cinta itu tertanam dalam keabadian rasa? Kata mereka ketika menunggu di pematang. Saat malam sudah menjelang, mereka sudah memadati semua pematang. Duduk beralaskan tikar, dan ada juga yang membawa kursi sendiri dari rumah. Mereka melihat langit-langit yang begitu cerah malam itu, bintang bertaburan dan bulan sabit yang pendiam. Dari kejauhan, Dolit berjalan pelan menyusuri pematang. Sarung kumalnya masih membelit leher dan ujung tangannya membawa sebilah kayu panjang. Senyum manis dipendarkan ketika ia menjumpai ada ribuan orang yang datang di ladangnya. Pada sebuah bentangan tangan, ribuan kunang-kunang muncul dari arah barat. Datang bersama sepoi angin yang menusuk leher. Kerlip cahaya itu kini mulai kumpul menjadi satu, tepat di depan kayu yang dipegang Dolit. Kunang-kunang itu membentuk formasi seperti gugusan bintang Orion. Para warga yang tadinya membeku karena hawa dingin tiba-tiba langsung menemukan keindahan. Mereka menemukan kembali kehangatan keluarga. Kunang-kunang yang berterbangan itu seperti keluarganya. Mereka sedang mengajak berbicara dan bercanda. Sudah aku katakan, janganlah selalu menyimpan sedih. Biar mereka yang membawanya kembali, kata Dolit. Bagi Dolit, membagi kebahagiaan tak terbatas waktu dan ruang. Kesedihan tidak bisa disimpan dan ditanam rapat ke dalam relung jiwa. Senyum dari kebahagiaan itu harus bisa terus disiram untuk menandakan dirinya masih ada dalam celah nafas. Setiap hari, jumlah kunang-kunang itu semakin bertambah. Semua warga pun mengenalnya sebagai peternak kunang-kunang. Mereka tidak lagi menganggapnya gila, karena dia dan warga lainnya yang kehilangan kini menemukan kebahagiaan. Setiap kebahagiaan itu dicari dengan sedemikian rupa. Jangan merasa lelah, katanya. Bukankah setiap orang memang layak untuk menemukan kebahagiaannya? Dolit pun sangat yakin tak ada keluarganya yang pernah meninggalkan. Mereka semua masih berkumpul dan tetap bisa diajak bercengkrama. Tak ada seorang yang merasa sendiri, terjebak dalam kesedihan dan merasa nasib mengantarkannya pada sebuah titik kejenuhan. Ya, nama Dolit pun semakin kondang dan kini kerap dicari banyak orang untuk belajar beternak kunang-kunang. Mereka sudah menganggap Dolit sebagai guru, orang pintar, dan pemimpin mereka dalam menaklukkan kehidupan. Semua hal kini dipelajari untuk bisa menjadi peternak kunang-kunang yang tersohor. Banyak orang yang ingin belajar dan berguru pada Dolit. Bagaimana caranya mendatangkan kunang-kunang? Apakah di semua kota bisa dipakai untuk peternak kunang-kunang? Berapa banyak pohon yang harus ditanam untuk bisa dijadikan hunian kunang-kunang? Suhu udaranya apa harus dengan perhitungan tertentu? Tetap saja, Dolit adalah warga dusun yang tak mau dianggap sebagai guru.
Ia tak mau mengambil keuntungan dari kesuksesannya mendatangkan ribuan kunang-kunang di desa. Tentu banyak yang kecewa karena Doli tak mau untuk membuka ladang baru di kota lain untuk bisa mendatangkan kunang-kunang. Pada satu malam, ia didatangi salah satu warga, bercerita tentang kesedihannya dan semua nasib buruk yang terjadi pada keluarganya. Namun, orang itu tak bisa mendatangkan kunang-kunang seperti yang dilakukan Doli. Apa kurang kuat kesedihanku? Mereka semua pergi. Kini aku sendiri di semesta yang luas ini, katanya sambil menatap Dolit. Dolit yang ada di depan terus mendengarkan. Ia masih menerima semua cerita yang disampaikan. Sesekali tegukan air minum mengurangi dahaganya. Sampai pada satu pemberhentian cerita, Dolit mengajaknya melihat jauh ke angkasa. Pada sebuah malam yang cerah tanpa ada mendung menghalangi. Kasih sayang itu adalah ladang kesedihan. Rasa yang terbentang membangun ladangmu subur dan teduh. Selama masih ada kedustaan, maka tak akan bisa kau mendatangkan kunang-kunang, teriak Dolit. Sejak saat itu, orang-orang mencoba untuk ikhlas, melepaskan semua dendam dan berharap mereka bisa membuka ladang untuk beternak kunang-kunang. Beberapa di antara mereka berhasil, hingga nama Dolit semakin tersohor ke penjuru tanah air. Pada sebuah pagi, saat embun masih berselancar di permukaan daun kelor, rumah Dolit sudah ada yang mengetok. Dua pria dengan pakaian necis dan bersepatu pantofel hitam yang mengkilap. Rambutnya disisir ke belakang dengan permukaan yang tampak selalu basah. Dolit masih terlelap. Pintu rumahnya tertutup rapat. Di pagi buta itu, ia baru mau masuk ke rumah. Kedua tamunya seperti tahu kalau Dolit ada di dalam dan baru terlelap tidur setelah semalaman beternak kunang-kunang. Keduanya tetap menggedor pintu itu dengan keras-keras. Dolit pun terbangun dan segera bangkit dari tempat tidur dengan sarungnya yang masih menempel di bahu. Bergegas membukakan pintu dan berharap suara gaduh itu cepat pergi. Saat pintu dibuka, kedua tamu menjelaskan kedatangannya mewakili Bapak Bupati bermaksud mengajak Dolit ke kediaman. Keberhasilan Dolit dalam beternak kunang-kunang menginspirasi Bapak Bupati untuk menjadikannya sebagai ikon daerah. Ajakan itu ternyata dihiraukan oleh Dolit. Ia kembali menutup rapat pintunya, hanya berpesan kepada kedua utusan itu untuk tidak mengganggunya lagi. Penolakan itu membuat amarah Bapak Bupati. Saat petang beranjak datang, sebuah mobil sudah siaga di perempatan jalan. 4 pasang mata terjaga menanti kedatangan Dolit. Pikiran mereka tepat. Dolit melintas di perempatan itu dengan sarungnya yang kumal. Mereka mendekapnya dan segera memasukkan Dolit ke dalam mobil. Mereka menutup mulut, mengunci tangan Dolit sembari mobil beranjak pergi meninggalkan desa. Malam sudah menerjang. Ribuan orang tetap memadati desa untuk bergegas duduk di pematang, menantikan Dolit mengiring kunang-kunang untuk menebar kebahagiaan. Seperti langit tak bersahabat, mendung tebal menyelimuti dan purnama yang terbungkus dalam sepi. Dolit belum juga terlihat. Mereka saling bertanya tentang keberadaan Dolit. Di mana dia? Kenapa dia belum datang? Apakah dia sakit? Mereka mulai cemas. Ribuan orang yang duduk di pematang hanya terdiam. Jaket-jaket tebal sudah dikenakan. Sepoi angin yang dingin menusuk kulit. Dan rinai hujan malam itu sudah mulai datang. Ribuan orang pun beranjak dari pematang. Mereka memilih untuk pulang dengan kesedihan. Setelah beranjak pulang, ribuan kunang-kunang bermunculan dan mengikuti mereka semua. Kunang-kunang berterbangan di atas mobil, di samping motor, di sepanjang jalan. Kunang-kunang itu bertebaran, mereka berhamburan. Dalam gelap malam, kunang-kunang menyelimuti seluruh isi kota. Masuk lewat jendela, pintu yang terbuka, dan menumpahkan kesedihan itu pada seluruh warga di kota itu. Aan Haryono, Sri Tanjung, Sidoarjo, 3 Maret 2021.